Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di film kita. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Oke, kali ini saya akan mereview film yang berjudul Prey. Film ini rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang cewek yang bernama Naru. Naru adalah pejuang wanita yang terampil. Ia berjuang untuk melindungi sukunya dari predator berevolusi tinggi pertama yang mendarat di dunia, kemanusiaan 300 tahun yang lalu. Daripada kelamaan, kita langsung saja yuk ke alur ceritanya. Tapi seperti biasa, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau sudah, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Di awal scene kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Naru sedang tidur. Dia ini merupakan suku asli Amerika dari daratan Amerika Serikat. Saat ini, Naru juga seorang wanita yang sedang berusaha menjadi seorang tabib dan selalu bermimpi untuk menjadi pemburu hebat seperti kakaknya yang bernama Tabe. Pada suatu hari ketika Naru sedang berburu rusa bersama dengan anjingnya, dia tidak sengaja melihat kedatangan benda langit yang diyakini Naru kalau itu merupakan kemunculan dari legenda burung petir, yang pada kenyataannya itu hanyalah sebuah pesawat ruang angkasa yang sedang membawa monster mengerikan. Setelah kejadian itu, Naru menganggap semua yang barusan dia lihat dia buat sebagai tanda untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pemburu. Sang kakak yang bernama Tabe setuju untuk mengajaknya dan berburu singa. Singa itu dikabarkan menyerang salah satu anggota mereka, dan mereka mulai mencari. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan korban dengan kondisi yang sekarat. Namun untungnya, berkat keahlian Naru sebagai tabib, pemuda tersebut berhasil diselamatkan. Selain itu, ternyata mereka juga menemukan kalau singa yang dicari terlihat sangat ketakutan oleh sesuatu yang dari awal sebenarnya para pemburu ini selalu diikuti dan dipantau oleh seekor makhluk yang katanya tak kasat mata. Namun Tabe tetap nggak peduli dan masih mau menemukan singa itu dan menyelesaikan perburuannya. Sementara Naru akan kembali bersama pasukan lainnya untuk membawa anggotanya yang telah diserang singa tadi. Malam hari tiba dan membuat suasana jadi tambah penasaran untuk para pemburu. Dan Naru merasakan kalau ada sesuatu yang nggak beres, yang kemudian dia berbalik arah dan menyusul kakaknya. Saat bertemu kakaknya itu masih tetap pada pendiriannya dan tetap akan memburu singa. Singkat cerita, Naru berhasil memancing singa itu. Tapi sial, tiba-tiba muncul cahaya dari kejauhan dan membuat Naru teralihkan pandangannya, sehingga membuat Naru terjatuh dan pingsan. Saat ditemukan Tabe, Naru dibawa pulang untuk diobati. Sementara Tabe akan kembali ke dalam hutan untuk membunuh singa yang telah melukai adiknya itu. Tabe pun akhirnya berhasil membunuh singa itu. Dia kembali sambil membawa singa tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Tabe itu kemudian membuat dirinya semakin dihormati oleh kepala suku dan juga dihormati oleh anggota suku lainnya. Melihat hal itu, Naru merasa iri dan kecewa terhadap kakaknya, karena menurutnya masih ada bahaya lain yang berkeliaran di dalam hutan. Keesokan harinya, Naru kemudian meninggalkan rumah bersama dengan anjingnya secara diam-diam untuk pergi berburu, sekaligus ingin membuktikan bahwa kalau yang dirinya lihat memang benar adanya. Sementara sesuatu yang dimaksud kini sedang memantau pergerakan seekor serigala yang lagi mengejar mangsanya. Makhluk yang dikenal dengan nama predator ini bahkan sengaja menabrak serigala itu untuk bertarung. Kita balik lagi ke Naru yang sekarang dia berhasil menangkap beberapa ekor kelinci. Kemudian dia makan sebagai menu makan siangnya. Naru lalu melanjutkan pencariannya.
Saat di perjalanan, Naru menemukan banyak sekali segerombolan bison yang sudah mati. Matinya sangat mengenaskan, yaitu dengan cara dikuliti. Naru lalu melanjutkan perjalanan. Saat enak-enak di jalan, Naru terjebak dalam kubangan lumpur hisap. Situasi menjadi mencekam ketika dia sedikit demi sedikit kesedot masuk ke dalam lumpur itu. Namun berkat sedikit keberuntungan, Naru berhasil keluar dari dalam lumpur. Saat dia terbebas dari itu, Naru bergegas membersihkan lumpur di sebuah sungai. Setelah membersihkan tubuhnya, Naru mencoba memburu seekor beruang. Tapi karena masih awam, Naru tidak berhasil membunuh beruang itu, malahan dia yang dikejar oleh beruang. Saat Naru terpojokkan dan akan dimakan beruang itu, tiba-tiba ada yang menolong Naru dari serangan beruang itu. Makhluk yang menolong Naru itu makhluk yang bertengkar dengan serigala tadi. Naru yang tidak tahu dengan makhluk itu melarikan diri karena ketakutan. Lalu Naru bertemu dengan sekelompok pemburu yang dikirim untuk menemukan dan membawa Naru pulang. Naru sempat menolak untuk pulang, yang akibatnya dia harus dibawa dengan cara paksa. Saat mau pulang, tiba-tiba makhluk itu muncul lagi. Dalam pertarungan tersebut, si predator dengan cepat membunuh pemburu itu. Naru yang berhasil melepaskan ikatan dan mengambil kapak miliknya. Kemudian dia mencoba melarikan diri. Dan secara tidak sengaja, Naru bertemu dengan salah satu seorang temannya yang kebetulan lagi ngumpet. Kemudian kejar-kejaran kembali terjadi, di mana Naru kini berlari sendirian setelah temannya tadi telah menjadi korban kekejaman si predator. Sayangnya di momen ini Naru terjatuh dan kakinya tersangkut di sebuah jebakan logam yang dibuat oleh seseorang. Makhluk itu sekarang berada tepat di depan Naru. Tapi karena melihat Naru bukan lagi sebuah ancaman, makhluk itu pun pergi. Ternyata jebakan itu dibuat oleh pengembara yang berasal dari Prancis, di mana mereka juga yang sebenarnya yang bertanggung jawab karena telah menguliti bison-bison yang kita lihat tadi. Kemudian orang Prancis tadi menangkap dan mengurung Naru. Seorang penerjemah yang bernama Rafael diperintahkan untuk menanyai Naru tentang makhluk yang dilihat tadi. Tapi Naru menolak untuk berbicara. Di sini juga terungkap kalau orang itu juga menangkap abangnya, si Tabe. Kemudian saudara kandung ini diikat di pohon sebagai umpan untuk memancing monster tadi. Tapi predator itu kan pintar. Dengan menggunakan persenjataan canggih, makhluk itu membunuh sebagian besar pengembara. Singkat cerita, dengan memanfaatkan konflik yang terjadi, Tabe dan Naru berhasil melarikan diri. Naru juga tidak lupa menyelamatkan Sari dari camp pengembara. Di sana dia juga menemukan Rafael yang sekarat dan meminta pertolongan Naru. Dan sebagai gantinya, Rafael akan mengajari Naru caranya menggunakan pistol. Naru lalu memberinya obat herbal untuk menghentikan pendarahan dari luka-lukanya yang secara tidak sengaja ditemukan kalau efek dari herbal itu tadi bisa mengurangi panas tubuh seseorang alias menggigil kedinginan. Hal itu diketahui Naru ketika si predator nggak bisa melihat Rafael yang kebetulan lagi pura-pura mati. Tapi sayangnya karena Rafael kakinya diinjak, si predator tadi akibatnya dia ketahuan kalau pura-pura mati dan akhirnya dia dibunuh. Tabe tiba-tiba datang dengan menunggang kuda untuk menyelamatkan Naru. Tabe bahkan sempat membuat makhluk itu kewalahan. Akhirnya si predator itu menggunakan jubah tembus pandangnya untuk bersembunyi. Makhluk itu secara diam-diam muncul dan menikamnya dari arah belakang. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Naru melarikan diri ke dalam hutan. Saat di hutan, Naru menemukan pengembara asal Prancis yang ternyata masih hidup. Naru lalu mempunyai sebuah rencana. Dia berniat menyerang orang tersebut. Setelah dibuat pingsan, Naru lalu memotong kakinya dan memberikannya senjata dengan maksud untuk memancing kedatangan monster predator tadi. Dan benar saja, nggak lama kemudian monster itu datang. Untungnya Naru sudah memakan tumbuhan buatannya. Tumbuhan itu berfungsi sebagai menyembunyikan suhu tubuhnya agar tidak bisa dirasakan oleh monster. Dengan cepat, Naru menggunakan pistol miliknya untuk menyergap si predator dari arah belakang.
dan kemudian menyebabkan topi si predator terjatuh. Naru mengambil topeng tersebut dan membawanya lari ke dalam hutan sambil menyiapkan sebuah rencana untuk melawan makhluk itu. Dengan menggunakan sepengetahuannya tentang karakteristik dan taktik yang digunakan oleh si predator, Naru lalu memancingnya ke dalam lubang lumpur yang tadi Naru hampir tewas kehisap oleh lumpur itu. Naru juga menggunakan topeng makhluk itu membuatnya menyerang si pemilik. Sang predator pun mati akibat luka yang dideritanya. Naru kemudian memenggal kepalanya dan kemudian mengecat wajahnya dengan darah si predator. Setelah kejadian itu, Naru membawa kepala si predator dan pistol miliknya kembali ke rumahnya. Nah, ternyata terungkap kalau pistol tersebut adalah pistol yang sama ketika pemimpin predator memberikan oleh-oleh kepada petugas polisi Max Harrigan, yaitu sebuah pistol dalam film Predator pada tahun 1997. Naru lalu berpesan kepada warganya kalau sekarang sudah waktunya bagi mereka untuk mencari rumah yang baru. Akibat datangnya para pengembara dari benua lain, semua orang kini menghormati kemenangan yang diraih Naru. Dalam post credit scene terlihat sebuah pengembara yang menunjukkan kalau ada 3 kapal predator yang telah tiba di bumi dan menuju ke tempat suku tersebut beberapa, dan film pun selesai. Oke teman-teman, ini dulu untuk alur cerita film hari ini. Seperti biasa, kalau ada kritikan atau saran kalian bisa ditulis kolom komentar ya. Dan satu hal lagi, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Okay, see you in the next video. Bye bye.